pertemuan hari ini? Penghuni neraka yang di depan pintu neraka itu menjawab, bala. Sudah datang utusan Allah Rasul kepada kami. Tapi memang dasar kafir. Di Al-Baqarah awal itu dinyatakan Allah tuh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu, wahai Muhammad, sama saja. Kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman, tidak akan percaya. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka juga ditutup. Wa ala absarihim, pandangan mereka. Ini orang kafir. Kalau begitu, qilat hulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kamu ke dalam neraka itu, kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Itulah yang pantas balasan bagi orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri. Jadi orang kafir itu tidak mau taat, tidak mau percaya kepada Allah itu karena sombong. Itu menurut jejak iblis. Iblis itu sombong. Kemudian ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang yang bertakwa itu digiring untuk masuk surga. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sebelum sampai di depan pintu surga itu, pintu surga sudah terbuka. Lalu penjaga pintu surga itu bilang, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera, kalian masuklah ke dalam surga ini, kekal di dalamnya. Jadi dua itu. Makanya diingatkan Allah supaya jadilah orang bertakwa. Tanda kasih sayang Allah. Lalu di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau jadi orang yang bertakwa ini digiring ke surga tadi itu. Nah ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu dia peringatan, dia hudan, petunjuk, dia pembeda benar dan salah. Kapan dia berfungsi sebagai hudan itu? Apabila dipahami maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Karena itu Allah ingatkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli. Kalau kalian tidak mengetahui. Cara bertanyanya baca tafsir. Jangan baca terjemahannya saja, melenceng ya. Jadi harus berdasarkan tafsir, ilmu tafsir. Itu memang dibaca itu nilainya ibadah. Suka-sukalah kalian membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau dibaca pagi, maka sore harinya dimohonkan ampun oleh malaikat. Dan nilainya dibaca di luar sholat, itu satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau dibaca di dalam sholat, berdiri sholatnya, satu huruf itu 100 kebaikan. Kalau sholatnya duduk, 50 kebaikan satu huruf. Hanya berfungsi sebagai ibadah. Dia akan berfungsi sebagai hidayah, petunjuk, apabila dipahami. Makanya menurut para ulama, 3 amalan bagi kita-kita ini supaya kita sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amalan syariat, kedua amalan thariqat, ketiga amalan hakikat. Ini wajib ini ketiga-tiga amalan ini. Pertama, amalan syariat itu melalui 3 proses. Proses pertama itu taubat. Proses kedua takwa yang tadi itu. Ya, supaya masuk surga.
Proses ketiga itu istiqomah. Itu amalan syariat. Yang kedua amalan thariqat. Amal thariqat ini li islahil qulub, untuk kemaslahatan hati ini. Kalau amalan syariat tadi islahul jawari, untuk kemaslahatan anggota tubuh kita ini. Jadi amalan thariqat ini melalui 3 proses juga. Pertama ikhlas, kedua sidik, jujur, ketiga tumak nina. Sedangkan yang ketiga amalan hakikat itu li islahi ruh, untuk kemaslahatan ruh. Ruh ini yang bertanggung jawab kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, jasad tinggal, ruh ini yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk li islahi ruh itu ada 3 proses. Proses pertama muraqabah, proses kedua musyahadah, proses ketiga itu ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Nah, yang pertama amalan syariat. Amalan syariat ini proses awalnya taubat. Kenapa taubat? Karena kata Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, manusia itu pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu bertaubat. At-taibuna min zambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya bersih seperti orang yang tidak berdosa. Kenapa harus bertaubat? Karena takwa itu tidak akan diterima kalau masih kotor. Ya. Kan ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Jadi taubat ini dari maksiat zahir dan maksiat batin, supaya takwa kita sempurna. Takwa itu apa tuh? Imtisalu awamirillah azza wajal wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, amalan zahir itu tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan amalan batin. Ketaatan batin, ketaatan zahir. Dan yang perlu dihindari juga maksiat zahir, maksiat batin. Apa maksiat zahir itu? Mencuri, itu maksiat zahir. Berzina, itu maksiat zahir. Mana maksiat batin? Riba. Menjelek-jelekkan orang. Nah, ini bahaya semua ini. Makanya kan kita tidak boleh melanggar aturan maksiat zahir. Makan yang haram itu maksiat zahir. Kata Rasulullah SAW, sesuap saja makanan haram itu masuk ke dalam rongga perut kita, 40 malam ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya taubat dulu. Ya. Kemudian maksiat batin itu riba. Riba itu kata Rasulullah SAW lebih hebat dari berzina 30 kali. Kalau berzina itu minta ampunnya kepada Allah saja. Kepada wanita yang kita zinai tidak perlu minta maaf karena sama-sama suka. Kecuali memperkosa. Tapi riba tidak cukup. Minta ampun kepada Allah saja itu tidak cukup. Pertama harus minta maaf kepada orang-orang yang kita jahatkan, kita jelekkan. Setelah minta maaf, kita ralat di forum mana kita menjelekkan orang itu. Kalau di forum banyak seperti ini, nak dikumpulkan lagi forum ini. Tidak ada yang boleh tidak ikut dalam ralatnya itu. Ya, memperbaiki image orang yang kita jelek-jelekkan. Lalu mohon ampun kepada Allah SWT. Dan bahayanya, kata Rasulullah SAW, Mu'az, demi Allah aku cinta engkau. 2 kali Rasul bersumpah, demi Allah Mu'az, aku cinta engkau.
Jaga ini. Wahai Muaz, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat yang ditugaskan untuk menunggu pintu-pintu langit yang 7. Ketika malaikat hafazah mau melaporkan amal hamba Allah ini, kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal ilallahi ta'ala yaumal isnaini wal khamis. Diangkat amal anak Adam ini ke hadirat Allah pada hari Senin dan Kamis. Makanya aku suka puasa Senin Kamis, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika diangkat di langit pertama, di stop oleh penjaga pintu langit pertama. Aku ditugaskan untuk menyeleksi amal anak Adam ini. Ternyata orang ini di samping beribadah, dia suka riba. Suka menjelek-jelekkan orang. Tidak bisa diangkat ke hadirat Allah. Pukulkan ke wajahnya dan ke punggungnya, ke belakangnya. Sia-sia amal kita. Nah, makanya kita dilatih puasa ini supaya tidak riba. Homsun yubtirna siyam. 5 yang menghabiskan pahala puasa itu. Pertama, al-kazib, bohong. Ketiga, an-namimah, adu domba. Keempat, al-yaminul kazib, sumpah palsu. Yang kelima, an-nazoru bisyahwat. Memandang dengan syahwat. Hati-hati ketika stop di lampu merah. Oh, di depan itu ada motor-motor. Pakaian you can see. Lirikan pertama tidak berdosa. Lirikan kedua yang ngulang itu baru menghabiskan pahala puasa. Dipintari saja. Lirikan pertama tidak usah noleh-noleh. Malaikat tahu ukuran tolehan pertama itu. Sekejap saja. Ya, coba. Ini kalau melotot terus, itu dihitung sudah yang kedua itu. Gitu ya. Nah, jadi amalan syariat ini taubat. Sudah taubat baru takwa. Supaya tidak cedera ya. Makanya kita setiap sesudah sholat itu dituntun Allah tuh, dituntun Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama diucapkan setelah salam ke kanan, salam ke kiri. Mudah-mudahan ada kekurangan-kekurangan di dalam sholat itu diampuni oleh Allah SWT. Nah, lalu takwa ini harus istiqomah. Istiqomah artinya berkesinambungan ya. Jangan hari ini takwa besok melanggar. Ya. Itu gecak-gecak namanya. Gecak-gecak takwa. Makanya innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, istiqomah, terus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada mereka itu malaikat, dan malaikat ini bilang alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang sudah disiapkan untuk kalian. Ini gunanya istiqomah. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Supaya tidak mencela-mencela itu. Mantap dalam keimanan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama hendaklah sholat tahajud. Kalau tahajud itu 100 ayat yang dibaca, maka dia tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang ghafilin, yang lalai. Kalau dalam sholat malamnya itu membaca 200 ayat, 11 rakaat sama witir ya, maka dia ditempatkan pada posisi yang istiqomah. Ya. Teguh pendirian. Jadi itu syaratnya. Paginya duha. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditempatkan pada kelompok hamba Allah yang ghafilin, yang lalai. Kalau 4 rakaat, dia ditempatkan pada posisi
hamba Allah yang muhsinin, yang baik. Kalau 6 rakaat itu qonitin, teguh pendirian, istiqomah juga. Kalau 8 rakaat Pak izin, senantiasa sukses, beruntung. Kalau 10 rakaat pada hari itu dosanya tidak ditulis, artinya terpelihara dari dosa. Kalau 12 rakaat maka dia dibangunkan Allah gedung di surga. Ayat ini pendekatan pertama nih syariat ini. Tidak boleh meloncat ke tarekat ya. Syariat dulu. Syariat, tarekat, hakikat. Nah, tarekat ini untuk apa? Li islahil qulub, untuk membersihkan hati ini supaya tidak riba, tidak anamimah, tidak bakhil, tidak sombong, tidak ya suka mengejek orang. Bersihkan hati ini. Karena itu pertama tuh ikhlas. Ikhlas ini artinya mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan itu karena perintah Allah. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ikhlasul awam. Yang kedua ikhlasul khos. Yang ketiga ikhlasul khawasul khawas. Mana yang awam? Yang kita-kita ini. Kita mengerjakan ibadah ini karena perintah Allah, tapi kita ingin masuk surga, takut di neraka, dan kepengen hidup sejahtera. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah anugerahkan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi itu inginnya kita, taat itu. Ikhlas juga itu. Karena mintanya kepada Allah. Ya, makanya tadi doa kita, Allahumma inni as'alukal jannat wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon masuk surga dan jauhkan dari siksa neraka. Gitu kan? Nah, jadi kita ini awam. Termasuk ustaz ini ikhlas awam. Ustaz kepengen masuk surga juga. Ya. Nah, ikhlasul khas itu khusus. Dia beribadah bukan karena mau masuk surga, bukan takut di neraka. Dia sebagai hamba Allah diperintahkan ibadah dia. Makanya kan ada waliullah tuh namanya Abdul Aziz. Rajin sholat malam tidak pernah absen. Lalu diperiksa oleh malaikat. Rupanya nama Abdul Aziz ini terregistrasi di neraka. Lalu ditemuinya Abdul Aziz, sia-sia saja engkau sholat malam terus. Aku baru meriksa di Lauhil Mahfuz, namamu itu terdaftar di neraka. Kata Abdul Aziz, bukan urusanku neraka surga. Urusanku aku nih hamba Allah, diperintahkan ibadah. Titik. Terus ya ibadah. Walaupun kata malaikat terdaftar di neraka. Lama-lama diperiksa pula oleh malaikat. Ternyata registrasinya sudah pindah ke surga. Namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz, ternyata karena keikhlasanmu dalam beribadah, daftar namamu sudah pindah ke surga. Bukan urusanku surga neraka, kata Abdul Aziz. Aku nih hamba Allah, diperintahkan ibadah. Tapi aku mau tanya, kenapa dulu namaku tercantum di neraka? Kata malaikat, dulu engkau pernah ketika suara langkah ibu menuju kamarmu, yang biasanya engkau akan memerintahkanmu ke pasar untuk belanja, kau pura-pura tertidur. Melihat kau tertidur, ibumu tidak jadi memerintahkan kau. Jadi membohongi ibu. Nah, gitu ya. Makanya harus jujur ya, sidik. Tarekat ini jujur yang kedua. Sidik. Tidak boleh bohong. Nah, kita dilatih tidak bohong dalam puasa ya. Liislahil qulub, untuk kemaslahatan qulub. Jadi tarekat ini metodologi untuk tazkiyatul qulub, membersihkan hati dan melestarikan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Makanya tarekat ini ada sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah dihiraukan pendapat Salafi, Ibnu Taimiyah, Wahabi itu anti tarekat. Ini kan kata Rasulullah SAW, wahai Ali, hendaklah engkau zikir dalam kesunyianmu. Selama nama Allah disebut di muka bumi ini, tidak akan terjadi kiamat. Apa iya?
Ya, kapan tidak ada lagi menyebut Allah ini? Kan proses kiamat ini, tiupan sangkakala pertama itu menakutkan. Ya, sehingga ibu-ibu yang sedang menyusui terlepas. Wanita-wanita yang sedang hamil keguguran. Sangat menakutkan. Lama sesudah itu 40, tidak disebutkan 40 tahun atau 40 hari, barulah tiupan sangkakala kedua. Tiupan sangkakala kedua ini itu mematikan. Tapi orang-orang mukmin bukan mati karena tiupan sangkakala kedua ini. Sebelum tiupan sangkakala kedua ini ada angin sepoi-sepoi. Terhisap oleh orang-orang mukmin mati. Setiap orang mukmin terhisap mati. Habis orang mukmin. Tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Ketika itulah tiupan sangkakala kedua ditiup, mati semua. Kecuali yang belum mati Jibril, Mikail, Israil, Israfil dan malaikat pemangku aras. Sehingga Allah bertanya kepada Israil, masih ada yang hidup? Engkau yang maha tahu ya Allah. Ada masih Jibril, Mikail disebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Matikan mereka semua. Dimatikan oleh Israil. Tinggal Israil sendiri. Masih ada yang hidup? Aku